Halo pasukan Crazy. Balik lagi di Obscan Gila. Tempatnya fakta-fakta anime paling gokil dan paling seru. Di video kali ini, kita bakal bahas karakter paling overpower dan paling dicintai di Jujutsu Kaisen. Yaps, siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru? Tapi tunggu dulu. Kamu yakin udah tahu semua tentang Gojo? Coba cek dulu deh fakta-fakta berikut ini. Dijamin ada yang bikin kamu bilang, "Hah? Seriusan?" Let's go! Oke, jadi Gojo Satoru itu sebenarnya udah OP dari lahir, gengs. Dia bukan penyihir sembarangan, dia lahir dari keluarga Gojo, salah satu dari 3 keluarga besar penyihir paling top di Jepang. Keluarganya tuh udah kayak bangsawannya dunia Jujutsu, penuh tradisi, prestige, dan ya ekspektasi tinggi pastinya. Tapi yang bikin gila, Gojo ini adalah orang pertama dalam 400 tahun yang terlahir dengan 2 teknik langka sekaligus. Six Ace dan Limitless Technique. Gila nggak tuh? Kayak baru lahir langsung dapat akun ultra legendary. Udah gitu skillnya auto full upgrade. Jadi wajar aja kalau dari kecil dia udah disorot banget. Tapi jangan kira hidupnya santai. Soalnya status elit juga bikin dia banyak dimata-matain, dicemburuin, dan bahkan diincer. Makanya, dia tumbuh jadi pribadi yang super kuat. Gak cuma buat bertahan hidup, tapi juga buat melindungi yang dia sayangi. Intinya, Gojo tuh udah ditakdirin buat jadi legenda. Bahkan sebelum dia bisa jalan sendiri. Oke gengs, jadi kekuatan Six Ace-nya Gojo tuh bener-bener gila. Dan bukan cuma sekedar soal mata keren berwarna biru menyala doang ya. Ini bukan fashion statement. Ini senjata pamungkas. Dengan Six Ace, Gojo bisa ngelihat energi terkutuk secara detail banget. Kayak dia tuh punya scanner built-in di matanya. Tapi yang paling OP-nya, dia bisa ngatur dan kontrol energi itu dengan efisiensi dewa. Ibaratnya, dia tuh bisa ngeluarin jurus-jurus gila tanpa kehabisan bensin. Makanya, Gojo hampir gak pernah capek saat bertarung. Sementara penyihir lain ngos-ngosan, dan Gojo kayak baru pemanasan. Tenaganya awet terus. Karena setiap tetes energi yang dia pakai tuh bener-bener terkontrol. Gila kan? Jadi bukan cuma kuat secara teknik, tapi staminanya juga gak ada lawan. Ini alasan kenapa Gojo bisa terus-terusan ngeluarin jurus berat kayak Domain Expansion, tanpa takut kehabisan tenaga. Six Ace bukan cuma ngasih dia kekuatan, tapi juga bikin dia jadi mesin perang yang kayak nggak ada tombol off-nya. Jangan salah, Gojo nutupin matanya itu bukan cuma biar kelihatan keren gengs. Ada alasan serius di balik penutup mata itu. Dengan Six Ace, Gojo punya penglihatan super tajam yang nggak bisa dibayangin manusia biasa. Dia bisa ngelihat aliran energi terkutuk sekecil apapun, bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Tapi justru karena terlalu detail, penglihatannya bisa bikin dia oversensory. Bayangin aja, tiap detik matanya ngolah informasi ribuan kali lebih banyak dari orang biasa. Gak heran kalau itu bikin pusing, stres visual, bahkan bikin tubuhnya cepat lelah kalau nggak ditutupin. Jadi penutup mata itu semacam peredam, biar otaknya gak kebanjiran data terus-terusan. Dan kalau dia buka mata, waduh, itu tandanya situasinya serius banget. Gengs, bahkan sebelum Gojo bisa ngomong atau berdiri sendiri, dia udah jadi target. Gila gak sih? Waktu Gojo Satoru baru lahir, dunia Jujutsu sempat kayak diguncang gempa besar. Soalnya, kelahirannya dianggap sebagai titik balik yang bisa ngerusak keseimbangan antara penyihir dan kutukan. Bayangin aja, bayi yang bahkan belum bisa pakai pamper sendiri, udah diprediksi bakal jadi penyihir paling kuat sepanjang sejarah. Gara-gara itu, banyak penyihir jahat dan kelompok terlarang yang langsung nargetin dia buat dimusnahin sejak dini. Mereka takut kekuatan Six Ace dan Limitless-nya jadi bumerang buat dunia kutukan. Tapi untungnya, Gojo lahir dari keluarga kuat dan punya sistem perlindungan super ketat. Jadi meskipun masa kecilnya nggak bisa dibilang normal, dia tetap tumbuh dengan satu tujuan,
jadi pelindung dunia Jujutsu. Dari situ kita bisa lihat gengs, Gojo itu bukan cuma kuat karena bakat, tapi juga karena tekanan dan ancaman yang terus dia hadapi sejak bayi. Bukan sekedar karakter OP, tapi benar-benar legenda yang ditempa sejak lahir. Meskipun terkenal suka bolos, jalan-jalan, dan kadang bertingkah seenaknya, Gojo Satoru tetap jadi penyihir dengan gaji tertinggi di seluruh Jujutsu High. Sebagai satu-satunya penyihir tingkat spesial yang punya kombinasi langka, teknik kutukan limitless dan mata Six Ace, kemampuan Gojo di atas rata-rata semua penyihir lain. Kabarnya, Gojo digaji sekitar 200.000 yen per bulan dari sekolah Jujutsu. Tapi jumlah aslinya bisa jauh lebih besar karena dia juga sering menerima misi berbahaya yang bayarannya selangit. Kalau dikonversi, 200.000 yen itu kira-kira setara 20 juta rupiah. Tapi itu cuma dari bagian resminya aja. Belum lagi, Gojo juga punya akses ke sumber dana pribadi milik keluarganya, yaitu klan Gojo, yang merupakan salah satu dari 3 klan Jujutsu besar. Uniknya, meskipun penghasilannya besar, Gojo gak segan-segan menghabiskannya untuk hal-hal kocak dan gak penting. Mulai dari liburan mendadak ke luar negeri, borong es krim premium buat muridnya, sampai beli barang-barang mewah cuma karena iseng. Jadi jangan heran kalau dompet Gojo kadang penuh kadang kering juga. Tapi tetap, dialah penyihir termahal di dunia Jujutsu. Gengs, kalian pasti udah sering dengar kalau Gojo itu OP banget kan? Tapi ternyata, karakter Gojo itu gak cuma super kuat, tapi juga terinspirasi dari karakter legendaris di anime lain. Yap, bener banget. Banyak yang percaya kalau Gojo Satoru itu terinspirasi dari Kakashi Hatake, sang guru dari Naruto. Coba deh perhatiin, keduanya punya banyak kesamaan yang langsung kelihatan sama fansnya. Pertama, keduanya sama-sama guru yang mengajar murid-murid hebat di dunia mereka masing-masing. Kalau Kakashi punya Naruto, Sasuke, dan Sakura, Gojo punya Yuji, Megumi, dan Nobara. Selain itu, mereka juga sama-sama OP. Keduanya punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang bikin mereka hampir gak terkalahkan. Kakashi dengan Sharingan-nya, dan Gojo dengan Six Ace, serta Limitless Technique. Bisa dibilang, mereka berdua punya kekuatan yang cuma sedikit orang yang bisa memahami, apalagi menandinginya. Lalu, ada satu kesamaan yang pasti kamu perhatiin banget. Nutupin mata. Kalau Kakashi punya masker yang menutupi Sharingan-nya, Gojo juga selalu pakai penutup mata untuk membatasi kekuatannya. Tapi, ada alasan penting di balik itu. Kakashi juga punya Sharingan yang bisa menguras tenaga, sementara Gojo, dengan Six Ace-nya, harus menahan visualnya agar gak overload dan pusing. Dan jangan lupakan kepribadian mereka yang mirip banget gengs. Keduanya punya gaya santai dan cuek. Tapi begitu bertarung, mereka bisa berubah jadi sangat serius dan menakutkan. Mereka punya selera humor yang mirip, sering seenaknya, tapi tetap ada sisi serius yang muncul pas di medan perang. Jadi kalau kalian suka Gojo, mungkin gak salah juga kalau dibilang ada sedikit Kakashi dalam diri Gojo Satoru. Dua karakter legendaris dengan aura yang sama-sama besar dan gak bisa dianggap remeh. Six Ace milik Gojo Satoru bukan cuma cantik, tapi juga misterius dan langka banget. Dalam dunia Jujutsu, Six Ace adalah kemampuan turun-temurun yang hanya muncul di klan Gojo, dan bahkan ratusan tahun bisa berlalu tanpa satupun pewaris yang memilikinya. Desain matanya sendiri luar biasa detail. Sampai-sampai animator anime Jujutsu Kaisen ngaku butuh effort khusus buat ngerjain satu frame mata Gojo. Warnanya biru cerah seperti kristal, dengan pola pupil unik yang bikin fans bertanya-tanya, apa ada kode tersembunyi di dalamnya? Bahkan menurut GG Akutami, mata Six Ace Gojo punya sensitivitas luar biasa. Dia bisa melihat aliran energi kutukan dengan akurasi gila, jauh lebih tajam dari mata manusia biasa. Karena itulah, kemampuan ini nggak bisa ditiru pakai teknik ilusi,
teknik bayangan, bahkan sama penyihir sekalipun. Pokoknya no copy Alouette. Jadi bisa dibilang, yang punya 6A sejati cuma satu, Gojo Satoru. Dan itulah yang bikin dia jadi makhluk langka dan paling ditakuti di dunia Jujutsu. Nah, itu dia 7 fakta tentang Gojo Satoru yang jarang banget diketahui. Dari latar belakangnya yang luar biasa, sampai kekuatannya yang gak masuk akal. Gojo emang pantas disebut salah satu karakter paling OP di dunia anime. Fakta nomor berapa yang paling bikin kamu kaget? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu yang fans Jujutsu Kaisen, dan subscribe buat dapetin konten anime paling keren lainnya di Obscan Gila. Sampai ketemu di video selanjutnya pasukan Crazy.